terbuka pada hari ke-89, di mana di tengah luasnya kota yang mati, sebuah keluarga diam-diam berjingkrak tanpa alas kaki melewati toko kosong untuk mencari persediaan. Ibu dari keluarga itu yang bernama Evelyn dengan hati-hati memeriksa beberapa botol resep untuk putra sulungnya bernama Marcus yang sedang sakit. Evelyn lalu memberi Marcus obat dan menggunakan bahasa isyarat untuk meyakinkan putri tunarungunya bernama Regan bahwa kakaknya baik-baik saja. Regan kemudian memeriksa adik laki-lakinya bernama Beau yang sedang menggambar roket di lantai. Ia memberi isyarat kepada Regan bahwa roket adalah satu-satunya cara untuk kabur dari bumi ini. Lalu, apa yang sedang terjadi di bumi ini dan kenapa mereka harus menggunakan bahasa isyarat serta tak boleh menimbulkan suara? Tonton sampai habis ya, biar kalian tidak paham. Setelah memberi hal tersebut, Beau mencoba meraih mainan pesawat ulak-alik. Namun karena kurang nyanda, mainan itu pun jatuh dari rak. Tapi untungnya Regan berhasil menangkapnya sebelum menyentuh lantai. Di saat itu juga, ayah mereka bernama Lee baru saja tiba setelah memulung beberapa barang elektronik untuk radio yang akan meningkatkan sinyalnya. Ia juga memberi Regan hadiah berupa tang potong. Evelyn kemudian memberi isyarat kepada keluarganya bahwa sebentar lagi hari akan gelap dan mereka harus cepat-cepat kembali ke rumah. Sebelum pergi, Lee melepaskan 2 baterai mainan pesawatnya dan memberi isyarat kepada putra bungsunya kalau suara mainan ini terlalu keras. Saat keluarga itu mulai berjalan pergi, Regan yang merasa kasihan dengan adiknya memberi mainan pesawat tersebut tanpa baterai. Tapi karena Beau masih kecil dan tak memikirkan resikonya, ia pun diam-diam mengambil baterainya saat Regan keluar. Keluarga itu kemudian diam-diam berjalan pulang ke rumah melalui jejak pasir yang sudah mereka buat agar tidak menimbulkan suara. Ketika mereka sampai di jembatan, tiba-tiba mereka mendengar suara elektronik mainan pesawat ulak-alik dari Beau yang berjalan paling belakang. Hal ini pun membuat Lee dan Evelyn sangat panik. Lee yang ketakutan lalu berlari kembali ke arah putranya sekejap mungkin. Tapi sayangnya, ia terlambat karena sosok makhluk menyeramkan langsung menerkam Beau. Scene berpindah ke hari 472 atau 383 hari kemudian, di mana keluarga Lee tinggal hidup di rumah di pertanian milik warisan keluarga mereka. Di rumah itu, Lee memiliki ruang bawah tanah yang ia jadikan sebagai tempat pengawasan CCTV yang dipasang di beberapa titik lokasi. Ia juga memiliki radio dan elektronik yang Lee gunakan untuk mencari korban yang selamat. Selain itu, ada juga sejumlah clipping berita yang melaporkan invasi alien, di mana 17 bulan yang lalu, meteoroid jatuh di Meksiko dan mengeluarkan ribuan makhluk alien buta yang dengan brutal membunuh semua orang yang bersuara. Makhluk itu juga sangat susah dibunuh karena memiliki kulit yang kebal terhadap peluru maupun ledakan, sehingga militer pun tidak bisa mungkin membunuhnya. Jadi ternyata alien itulah penyebab keluarga ini tinggal sendirian dan tidak pernah bersuara ataupun berbicara. Dan pastinya manusia yang selamat masih belum bisa menemukan kelemahan mereka. Sementara itu, Evelyn yang sedang hamil tua berada di ruang bawah tanah lain yang dibuat kedap suara oleh Lee. Ia menyiapkan beberapa perlengkapan bayi jika nantinya bayinya sudah lahir. Setelah itu, Evelyn menyiapkan makan malam dan minta Regan untuk memberitahu ayahnya bahwa madang-madang malam sudah siap. Mereka semua lalu berkumpul dan makan makanan di atas daun selada, karena jika menggunakan piring akan menimbulkan suara ting 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 ting. Selesai makan malam, Regan dan Marcus bermain monopoli. Namun di tengah itu, Marcus secara tidak sengaja menjatuhkan lentera yang menyebabkan karpetnya terbakar. Untungnya, Lee segera memadamkan api tersebut dan diam-diam mendengarkan suara pergerakan kaki di luar rumah mereka. Saat Lee mengintip lewat jendela, ternyata suara itu dari 2 rakun yang sedang mencari tembelek. Di
Tengah malam, Lee menuju ke ruang bawah tanah untuk mengerjakan prosesor implan koklea yang akan membantu putrinya mendengar. Setelah berhasil mengerjakan implan koklea tersebut, Lee didatangi Evelyn yang ingin mengajaknya berdansa sambil mendengarkan lagu campur sari. Keesokan harinya atau hari ke-473, Lee menuangkan lebih banyak pasir ke jalan setapak yang biasa mereka lewati. Sedangkan Evelyn berada di ruang bawah tanah sambil memeriksa tekanan darahnya. Evelyn lalu menghitung HPL kelahirannya yang diperkirakan akan tiba beberapa minggu lagi. Di ruangan lain, Regan terlihat memasuki rumah dengan hati-hati. Rupa-rupanya, Regan ini sangat penasaran dengan ruang bawah tanah milik ayahnya. Tapi saat Regan hendak masuk, ia langsung ditahan oleh Lee dan dibawa ke depan rumah. Lee lalu memberikan implan koklea yang sudah ditambahkan amplifier kecil dan stereo. Namun Regan menolak implan itu dan memberi tanda bahwa apa yang dikerjakan Lee ini tidak pernah berfungsi bagi telinganya. Singkat cerita, sore harinya, Lee mengajak Marcus untuk berburu ikan di sungai. Tapi Marcus takut dan justru sebaliknya, Regan malah ingin berburu bersama ayahnya. Namun Lee malah menyuruh Regan tetap tinggal di rumah untuk menjaga sang ibu. Hal ini pun membuat Regan sedih karena Lee lebih menyayangi Marcus, mengingat dirinya pernah membuat salah dengan memberi Beau pesawat ulak-alik yang akhirnya membuat Beau tewas. Regan lalu berlari ke dalam kamarnya dan mencoba prosesor implan buatan Lee. Namun sayangnya implan itu tidak berfungsi. Menyadari hal tersebut, Regan pun mengemas tas berisi tang potong dan benda terbungkus dari meja riasnya. Setelah itu, ia pergi meninggalkan pertanian untuk menenangkan diri. Sementara itu, Lee membawa Marcus ke sungai untuk menangkap ikan. Saat Lee menjatuhkan ikan tersebut, Marcus langsung takut bahagia karena suaranya lumayan berisik. Tetapi Lee memberitahu Marcus bahwa membuat suara kecil tidak masalah selama ada suara yang lebih keras di daratan, yaitu udara air sungai. Ya benar. Lee lalu membawa Marcus ke samping air terjun di mana mereka dapat berbicara dengan bebas satu sama lain tanpa takut didengar oleh alien. Di sini, Marcus bertanya kepada ayahnya mengapa dia tidak membiarkan Regan ikut dan berpikir kalau Lee masih menyalahkan atas apa yang terjadi pada Beau karena Regan memberi Beau pesawat mainannya. Namun sebagai seorang ayah, Lee mengatakan kalau itu bukan salah siapapun. It was no one's fault. Selama percakapan ini, Regan tiba di jembatan tempat Beau diterkam. Dia lalu membuka bungkusan benda dari lemarinya yang ternyata mainan pesawat luar angkasa. Regan kemudian menggunakan tang untuk memotong kabel yang memungkinkan mainan tersebut menyala tanpa menimbulkan suara apapun. Sementara itu, di rumah, Evelyn membawa tas cucian dari ruang bawah tanah ke lantai atas. Tapi saat membawa banyak pakaian, karung pakaian tak sengaja nyangkol di paku dan membuat paku itu melungat ke atas. Dalam perjalanan pulang, Lee dan Marcus dikejutkan oleh seorang laki-laki tua yang keluar dari hutan dan menemukan mayat istrinya di tanah setelah dibunuh oleh alien. Melihat hal ini, Lee pun memohon kepada laki itu untuk tetap diam. Namun dia malah berteriak keras yang akhirnya membuat Lee segera membawa Marcus dan berlari ke pohon. Sedangkan si pria tua itu berakhir mengenaskan diterkam oleh si alien.